Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Bagaimana keadaan saudara? Kalau ada di antara saudara yang sedang sakit, saya berdoa Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan saudara. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu hambatan terbesar bagi orang percaya untuk bangkit dari keterpurukan dan memerintah di dalam hidupnya sendiri adalah kesadaran akan dosa. Jika hidup kita senantiasa dikuasai rasa malu, rasa bersalah, dan rasa tertuduh atas dosa yang sudah kita tinggalkan dan bahkan kita sudah akui di hadapan Tuhan, maka kondisi seperti itu akan sangat melemahkan kita. Ada banyak orang yang meninggalkan iman mereka karena dihantui oleh rasa bersalah atau rasa malu yang ditanamkan terus-menerus oleh si jahat yang selalu menghantui hidup mereka. Mereka merasa sudah terlampau banyak berbuat dosa. Mereka sadar sudah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, sehingga mereka merasa tidak ada harapan untuk diubahkan dan beroleh kebaikan Tuhan. Bahkan mereka merasa jijik dan putus asa dengan kehidupannya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun Allah tidak menuduh mereka, namun si jahat memakai pikiran mereka yang belum diperbaharui untuk makin menjerumuskan mereka ke dalam rasa bersalah, rasa malu, dan keputusasaan yang semakin parah. Mereka hanya punya dua pilihan, yaitu dengan meninggalkan iman atau mereka tetap bertahan, namun dengan iman yang tidak mendatangkan buah dan senantiasa hidup dalam perasaan bersalah. Jangankan memerintah dalam hidup, mereka justru diperintah oleh kehidupan yang dipenuhi dengan perasaan bersalah sebagai layaknya seorang terdakwa. Tanamkanlah dalam hati saudara saat ini juga, Tuhan tidak pernah bertindak setengah-setengah. Jika saudara pernah berbuat dosa, tetapi sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengakuinya di hadapan Tuhan, maka jangan lagi berdiri di hadapan Allah sebagai seorang terdakwa, karena Ia yang tak berdosa dan telah mengalahkan maut. Ia telah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh anugerah-Nya yang menakjubkan, Ia telah menjatuhkan vonis-Nya atas setiap kita, yaitu bebas murni atas pelanggaran yang pernah kita lakukan, dengan sebuah catatan yang harus kita ingat di sepanjang jalan kehidupan kita. Jangan berbuat dosa lagi. Karena itu bangkit dan bangun kembali kehidupan saudara bersama dengan Tuhan, layaknya orang yang telah memperoleh kebebasan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pembelaan-Mu. Kami telah diampuni, kami telah disucikan dari segala bentuk kejahatan kami, sehingga kami tidak lagi jadi terdakwa. Kami telah bebas murni. Kami tidak lagi hidup di bawah dakwaan si jahat. Kami telah dimerdekakan. Segala pelanggaran dan dosa-dosa kami telah ditebus oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan, dengan mendekatkan kepala,
sebagaimana layaknya pribadi yang telah dibebaskan, kami akan melangkah, melanjutkan perjalanan hidup kami sesuai dengan apa yang telah Tuhan rancangkan, sampai pada kesudahan dari segala sesuatunya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, kami diberkati, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sehingga dengan demikian, saudara juga telah terlibat dalam pelayanan ini dan dipakai Tuhan jadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.